Ini untuk kamu yang pernah ditinggalkan. Mungkin ditinggalkan pacar, pasangan, ditinggal orang tua, dan ditinggal siapapun itu orang-orang terdekat yang kamu sayangi. Iya, ini untuk kamu. Yang harus kamu tahu satu hal, kamu tidak sendiri. Banyak orang-orang di luar sana yang pernah ditinggalkan oleh orang yang ia kasihi. Dengan berbagai macam alasan dan keadaan yang memaksa, mereka harus berpisah. Aku akan cerita sedikit mungkin tentang apa yang pernah aku alami. Iya, aku sama seperti kalian. Aku sama seperti apa yang pernah kalian alami. Aku pernah ditinggalkan. Ditinggal nikah, ditinggal orang tua, dan ditinggal yang lain yang membuat terpuruk, kemudian menyalahkan keadaan mengapa aku harus sendiri. Pernyataan itu yang tiba-tiba keluar dari mulutku. Yang pertama mungkin ditinggal nikah sama pasangan. Sedikit aku bilang ini tuh sedikit lucu karena apa ya? Kalau kita udah ngelewatin fase ini, kita akan menertawakan fase itu. Karena apa? Karena kita akan berpikir satu hal. Kok bisa ya kita segila itu? Kok bisa ya kita mengenaskan itu saat itu? Ditinggal nikah aja nangis gitu. What? Tapi gak bisa dipungkiri. Memang pada saat itu kita ada pada titik di mana kita benar-benar mencintai orang itu, benar-benar menyayangi orang itu, benar-benar tidak ingin orang itu pergi dalam kehidupan kita. Iya, ini untuk kamu yang pernah ditinggal menikah oleh pasangan kamu. Ya, kita tidak akan pernah tahu siapa jodoh yang akan menjemput kita lebih dulu, yang akan menjadi sebenar-benarnya jodoh untuk kita, yang akan benar-benar menjadi penggenap separuh iman kita. Kita bisa berencana dia yang akan menjadi imam kita, dia yang akan menjadi makmum kita, tapi kita tidak akan pernah tahu apakah benar-benar takdir Tuhan itu sama dengan apa yang kita rencanakan. Belum tentu. Terkadang apa yang kita inginkan nggak selalu hal yang baik untuk kita dan terbaik untuk kita. Ketahuilah bahwa apa yang terbaik dan baik untuk kita adalah garis takdir Tuhan yang telah digariskan dan telah ditetapkan. Jadi, untuk kamu yang pernah menangisi mantan-mantan kamu yang karena ditinggal nikah, ya maybe kamu harus mengambil satu pelajaran di mana memang jodoh itu kita tidak akan pernah tahu dia siapa. Dan kamu harus bisa mengambil satu pelajaran di mana kamu harus dapat mengikhlaskan. Karena ternyata melepaskan itu bukan tentang kita yang ya udah gitu, tapi kita yang iya, saya menerima dengan apa ya, dengan ikhlas. Dan ternyata nggak cuma selesai dari kata menerima kan, tapi harus ada kata ikhlas. Dan melepaskan itu bukan hanya perkara ya sudah, tapi baik, saya mengakhiri. Ternyata melepaskan itu bukan hanya soal tentang merelakan, tapi tentang mengikhlaskan. Mengikhlaskan apapun tentang dia. Mengikhlaskan semua kenangan yang pernah kita lakukan berdua. Dan mengikhlaskan bahwa ternyata kebahagiaan dia, sisa hidup dia, bukan bersama dan tentang kita. Agar kita bisa lebih berbesar hati menerima keadaan di mana memang
ini bukan jalanmu. Dan masih untuk kamu yang pernah ditinggal nikah, aku pernah ada di posisi kamu, dimana menangisi seseorang itu yang sebenarnya hal itu juga gak akan ada gunanya. Sebenarnya hal itu juga gak akan membuat segala sesuatu yang ada pada diri kita itu akan kembali. Enggak. Yang ada hanya akan memperburuk hatimu, akan memburuk, atau mungkin lebih tepatnya akan membuat hatimu semakin terpuruk dengan suatu keadaan yang sebenarnya tidak boleh kamu tangisi. Belajarlah untuk ikhlas seperti yang kukatakan di awal, karena saat kamu sudah ikhlas dengan keadaan, kamu akan menerima apapun yang sedang kamu hadapi. Dan ini juga untuk kalian yang ditinggalkan oleh orang-orang tersayang. Terkadang orang-orang yang ada di kehidupan kita itu bukan untuk menetap, tapi untuk singgah. Singgah untuk apa? Untuk memberi pelajaran tentang hidup. Walaupun mungkin ada yang memberi kecewa, ada yang memberi bahagia, tapi hal itu adalah satu paket di mana kita bisa menerima dan mengambil sebuah pelajaran di mana kehidupan itu nggak selalu jalannya lurus dan mulus terus, enggak. Di mana kita nggak melulu harus berpersepsi bahwa semua orang itu baik terus, enggak. Karena semuanya itu memiliki fase dan semuanya itu memiliki jalan kehidupan lika-liku masing-masing gitu. Kalau kita dipertemukan sama orang baik terus, kita tidak akan pernah mengetahui bagaimana cara agar kita bisa menghadapi orang-orang yang tidak baik nantinya. Tapi saat kamu dipertemukan dengan orang baik, dengan orang tidak baik, dengan orang kaya, dengan orang yang miskin, kamu akan tahu fase kehidupan itu seperti apa dan jalan yang harus kamu raih dan keputusan yang harus kamu ambil, serta bagaimana cara kamu menanggapi tentang hidup. Itu dapat kamu pelajari. Jadi, untuk kamu yang pernah ditinggalkan oleh mantan kekasih menikah, tersenyumlah dengan manis dan lebar. Karena kamu dipisahkan dari satu orang yang ternyata bukan yang terbaik untukmu. Dan kamu akan dipertemukan dengan satu orang di mana dia yang akan menjadi hal dan seseorang yang terbaik untuk diri kamu. Jadi berhenti menyalahkan keadaan karena kamu telah ditinggalkan. Berhenti menyalahkan keadaan karena kamu merasa tidak adil telah diberlakukan seperti itu. Mungkin saja kisah kemarin adalah kisah di mana kamu sedang menjaga jodoh orang lain. Begitupun dengan dia. Paling tidak, kamu telah memberikan hal yang terbaik untuknya. Kamu telah memberikan sesuatu yang berharga dalam hidupmu, yaitu pembelajaran di mana tentang mencintai tidak tentang soal memiliki saja, tapi juga soal merelakan dengan ikhlas. Dan ini untuk kamu, seseorang yang telah ditinggalkan orang tuanya. Aku tahu rasanya bagaimana menjadi kamu. Aku tahu rasanya bagaimana menyakitkannya tertatih berjalan sendirian di sebuah kehidupan yang bisa dibilang kejam dan fana ini. Aku tahu. Tapi segala hal itu bukan sebuah alasan di mana kamu dapat menyerah begitu saja. Di mana kamu dapat menyalahkan keadaan yang telah Tuhan gariskan. Di mana kamu bisa menyalahkan orang-orang sekitar karena ketiadaan. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena terkadang saat kita itu ngerasa iri dengan orang lain yang
lebih daripada kita, yang masih mempunyai orang tua lengkap tidak seperti kita, itu kita menyalahkan keadaan orang-orang sekitar. Kenapa aku tidak seperti mereka? Enggak semua hal yang ada di dunia ini tuh perlu untuk kita salahkan. Kadang ada beberapa hal di dunia ini tuh yang perlu kita ambil pelajarannya, yang perlu kita renungi, dan perlu kita siasati apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Mungkin kamu pernah merasa bahwa beban hidupmu terlalu berat daripada orang-orang di sekitarmu yang mungkin orang tuanya masih lengkap. Padahal belum tentu. Mungkin memang yang namanya seorang anak gitu kan, yang tumbuh tanpa orang tua itu tertatih. Tapi syukurilah satu hal, di mana saat kamu tumbuh tanpa orang tua, tertatih dengan dirimu sendiri, paling tidak kamu menjadi manusia yang kuat dalam menjalani kehidupan ke depannya. Paling tidak kamu tidak seperti mereka yang terus bergantung kepada orang tuanya. Paling tidak kamu mampu menjadi penumpang hidupmu sendiri atas bantuan Tuhan, atas bantuan Allah. Jadi silakan, kalau memang kamu mau bersedih, silakan. Itu adalah hal yang wajar. Insecure dengan diri sendiri itu adalah hal yang wajar. Tapi ingat satu hal, jangan berlebihan dalam menanggapi hal itu. Karena saat kamu berlebihan dalam menanggapi hal itu, emosionalmu pun juga akan berlebihan, dimana akan membuat dirimu down dan nggak bisa dipungkiri, mungkin juga kamu akan memilih jalan-jalan yang tidak benar di luar sana. Bisa jadi bunuh diri adalah hal yang sangat-sangat dapat terbesit di dalam otakmu. Kamu tidak sendiri. Banyak di luar sana yang bahkan mungkin usianya lebih kecil dari kamu dan sudah ditinggal oleh orang tuanya, tapi mereka sampai saat ini masih kuat bertahan di atas kakinya sendiri. Jadi untuk apa dan apa alasanmu untuk tidak bertahan pula? Kalau memang tidak mempunyai alasan untuk orang lain, cobalah untuk memberi alasan itu untuk diri kamu sendiri, di mana kamu harus belajar lebih baik, harus belajar tanggung jawab atas kehidupanmu sendiri. Bersyukurlah satu hal, walaupun itu menyakitkan. Cobalah untuk tersenyum, untuk menemukan bahagia, bukan kamu menunggu bahagia dulu baru tersenyum. Bukan. Enggak segala sesuatu yang menurut kita itu membahagiakan untuk diri kita, itu adalah sesuatu yang memang benar-benar baik untuk diri kita. Bisa saja Tuhan mempunyai rencana yang lain, bukan? Mungkin saja saat kita diberikan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, yang akan terjadi ke depannya kita nanti malah sombong, ria kepada diri kita sendiri. Makanya Tuhan memberikan hal lain kepadamu, agar kamu tidak terjun, jatuh ke hal itu terlalu dalam. Ya memang sebenarnya kita tuh sebagai manusia harus pintar-pintar memikirkan sudut pandang lain, dimana saat kita ada pada titik paling lemah, kita bisa menguatkan diri kita sendiri. Ya walaupun itu jarang dilakukan. Karena pada kenyataannya saat kita benar-benar
terpuruk, kita bahkan bisa berpikiran tidak waras. Dan kita membutuhkan uluran tangan orang lain untuk mengingatkan kita. Untuk menuntun kita untuk berpikir secara rasional, karena saat itu hati kita tidak dapat menalari apa yang sedang terjadi dan otak kita tidak dapat berpikir secara rasional. Jadi berhenti untuk menyalahkan keadaan karena kamu ditinggalkan. Berhenti untuk menyalahkan sebuah kehidupan dan lingkungan sekitar karena kamu merasa sendirian. Aku yakin kamu tidak akan pernah sendiri. Masih ada Tuhan, masih ada orang-orang sekitar yang sebenarnya peduli dengan kamu, hanya diri kamu sendiri yang tidak pernah mau untuk membuka diri, membuka hati agar mereka dapat masuk ke dalam hidupmu. Terkadang kita tuh seegois itu, sok kuat dalam menghadapi segala hal. Sok maunya memendam apapun itu sendiri. Padahal itu belum tentu membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Justru terkadang akan membuat pribadi kita tuh menjadi semakin kayak terpuruk gitu. Kamu perlu seseorang yang dapat membangkitkanmu. Kamu perlu satu orang yang dapat membuat kamu percaya dan bangkit kembali. Kamu perlu satu orang, di mana orang itu yang akan nantinya tidak pernah meninggalkanmu keadaan apapun tengah hidupmu, bagaimanapun keadaanmu. Kamu hebat dengan caramu sendiri. Kamu kuat dengan caramu sendiri. Dan inilah hal yang kadang tuh sebuah tolak ukur di mana kedewasaan bukan hanya soal umur, tapi tentang perjalanan hidup. Untuk kamu yang pernah ditinggalkan, mungkin akan memiliki perjalanan hidup yang lebih bisa membuat kamu mendewasakan diri daripada mereka-mereka yang belum pernah ditinggalkan. Karena mereka belum pernah merasakan bagaimana sakitnya. Jadi bersyukurlah atas hal apapun yang ada di dalam hidupmu. Untuk kamu yang pernah ditinggalkan, kamu mampu bertahan. Kamu mampu untuk menjadi penopang untuk dirimu sendiri atas bantuan Tuhan. Jadi berhenti untuk pesimis dengan kehidupanmu, berhenti untuk berpikir semuanya tidak mungkin. Semuanya mungkin selama kamu mampu berusaha. Dan untuk kalian yang masih memiliki orang-orang terdekat yang paling kalian sayang, jagalah mereka. Karena kamu tidak akan pernah mengetahui sampai seberapa umur mereka. Karena kamu tidak akan pernah mengetahui apakah kamu akan terus bersama mereka atau tidak. Hargai kehadiran mereka dengan cara membahagiakannya. Karena sebuah kehilangan itu akan semakin terasa dan akan terasa saat orang dan seseorang itu telah pergi meninggalkan kita. Beda dengan saat orang itu masih ada di samping kita gitu. Kita gak akan pernah ngerasa bahwa mereka berharga. Ya mungkin ngerasa sih kalau mereka berharga, tapi tidak menjaga gitu. Saat udah gak ada gitu kan, baru kita menyesali kenapa dulu aku tidak membahagiakannya sebahagia ini. Kenapa dulu saya tidak memberikannya yang terbaik. Kenapa dulu aku gak begini, kenapa aku gak begini sama dia, dan lain sebagainya. Jadi sebelum kehilangan itu terjadi dan sebelum yang namanya meninggalkan itu terjadi, cobalah untuk terus memberi hal-hal yang terbaik untuk orang-orang sekitar kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Agar kamu tidak pernah menyesali sebuah pertemuan dan perpisahan yang datang tiba-tiba. Sebuah pertemuan dan perpisahan
yang singkat begitu saja. Jadi syukuri apapun itu. Jangan pernah menyanyiakan orang yang ada di sampingmu. Kamu hebat dengan caramu. Tersenyumlah untuk bahagia, bukan menunggu bahagia untuk tersenyum. Salam kenangan dan sampai jumpa. See you next time.